Kita lanjut, tadi saya ulang, software proses atau proses dalam, perangkat lunak itu adalah kolek koleksi dari berbagai aktivitas, dari berbagai aksi ataupun pekerjaan yang dilakukan ketika membuat suatu work product. Software work product itu bisa aja program komputer ataupun dokumentasi. Software proses ini tidak rigid, bukan suatu resep, yang baku, bukan seperti kitab suci yang harus dipatuhi setiap, detailnya, tapi, fleksibel untuk, proses ini bisa diadaptasi dalam mengembangkan software komputer. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendeliver ataupun mendevelopment software dalam waktu yang, mmm, tepat atau tepat waktu dan kualitas yang cukup dan memuaskan siapapun mensponsori pengembangan produk tersebut dan siapapun yang menggunakan. Jadi, se yang mensponsori pengembangan produk ini bisa jadi stakeholder, klien yang membiayai, yang menggunakan belum tentu hanya mereka, bisa jadi juga ada orang lain yang menggunakan software tersebut. Ini adalah 5 aktivitas yang generik dari suatu, kerangka kerja proses perangkat lunak. Pertama komunikasi, komunikasi artinya, mengerti tentang tujuan tujuan pengembangan perangkat lunak dan mengumpulkan semua requirement. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan customer ataupun stakeholder. Kedua planning, yaitu mengembangkan, peta jalan. Bagaimana kita, mendeskripsikan pekerjaan dan juga risiko, sumber daya dan work product, dan juga penjadwalan pekerjaan. Modeling, membuat sketsa, seperti arsitektur, ataupun, desain, di mana, part-part yang kita kerjakan itu terintegrasi satu sama lain. Kemudian construction ini adalah menulis kode program itu sendiri dan juga testing. Deployment itu yaitu mendeliver, customer, produk yang kita buat, di mana mereka akan mengevaluasi dan memberikan feedback terhadap evaluasi, tersebut. Kelima framework aktivitas ini dapat digunakan, pada development software. Metodologi apapun, dulu kita ada waterfall, sekarang lebih orang pakai agile. Kelima kelima generik, aktivitas ini pasti ada dalam, metodologi proses manapun. Dan juga tidak terbatas pada suatu aplikasi domain tertentu, bisa juga di banyak domain, bisa juga tidak tergantung size project-nya, bisa kecil besar, dan juga kompleksitas effort-nya bisa bisa sangat kompleks, bisa yang tidak terlalu kompleks, dan juga detail-detailnya bisa bisa berbeda untuk tiap-tiap kasus. Jadi ini bisa diadaptasi. Untuk kebanyakan soal project, framework aktivitas ini, dapat diaplikasikan secara iteratif, eee, ketika progres project, berkembang. Nah, tiap iterasi harus memproduksi software increment. Apa itu software increment? Ini bisa dibilang suatu, fitur ya. Jadi, misalnya kita punya satu software dengan 10 fitur, nah kita bisa, eee
bagi ke dalam tiap-tiap pekerjaan. Misal dalam satu iterasi, kita mau develop, mengembangkan 2 fitur. Ini kita bisa bilang dalam agile itu adalah sprint ya. Dalam satu sprint, misalnya itu 1 minggu atau 2 minggu, ada yang mungkin 1 bulan juga. Dalam satu sprint kita mau develop 1 fitur. Nah, 1 sprint ini, 1 iterasi kalau bahasa umumnya, 1 iterasi harus bisa menghasilkan 1 work product. Yang jadi ketika kita selesai di end of the sprint, kita harus bisa mendeliver fitur tersebut kepada customer. Jadi subset, jadi himpunan dari semua fitur dan funksionalitas kita harus deliver tiap iterasi. Makanya sekarang kalau tiap iterasi selalu ada, apalagi kalau kita sudah sering pakai di Play Store itu kan setiap 2 minggu biasanya selalu ada update dari pengembang. Nah itu karena mereka selalu selalu mendevelop sesuatu, setidaknya satu sprint, satu iterasi pasti ada hasilnya gitu. Jadi nggak kalau dulu kan bisa dibilang kita mau ngembangin software itu kayak air terjun gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu semua fitur baru kita berikan customer. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu ya caranya. Kita develop 1-2 fitur, kita tunjukkan ke customer, oke, mereka setuju, jalan lagi iterasi kedua. Mereka mungkin kayaknya ada evaluasi nih, ada ubah-ubah sedikit di sini, ya. Kemudian iterasi kita diperbaiki lagi, tambahkan fitur yang lain dan seterusnya. Sehingga lebih agile. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang memayungi dari kelima framework yang generik tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi aktivitas-aktivitas ini membantu tim dalam memanage dan mengkontrol progres, kualitas, perubahan dan risiko. Biasanya ini ada orang-orang sendiri, misalnya dalam satu software project, ada yang melakukan tracking dan kontrol. Ini biasanya project management, project manager, project director, mereka yang assess progress, apakah progres sudah jalan semestinya terhadap planning, dan mereka yang mengambil action ketika ada suatu hambatan atau tantangan, mereka yang akan mengambil action untuk memaintain supaya jadwal pengembangan proses perangkat lunak ini sesuai dengan schedule. Kedua, tim-tim manajemen risiko, mereka yang mengakses risiko yang mungkin berefek kepada outcome dan juga kualitas. Ini misalnya kalau seperti sekarang ada COVID-19, nah pasti semua proses di pengembangan project pasti ada hambatan ya. Jadi ini mereka yang mengakses resiko ketika ada kasus-kasus seperti ini. Kemudian software quality assurance, ini mereka tim QA yang mendefinisikan dan melakukan aktivitas untuk memastikan kualitas. Jadi mereka yang ngetes dan sebagainya. Technical review ini biasanya dilakukan pairing ya. Kalau misalnya kita sesama programmer, kita mau assess work product, biasanya kita kasih ke teman, coba dilihat, di-review secara teknikal apa yang salah, mana yang error, supaya lebih baik kualitasnya dan juga tidak ada hambatan ketika kita maju ke aktivitas selanjutnya. Measurement untuk mendefinisikan dan mengumpulkan proses project dan produk, pengukuran yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan customer terpenuhi. Jadi pasti customer itu pasti punya suatu tadi requirement itu tidak hanya fungsional ya, tapi ada juga yang non fungsional. Misalnya ketika saya mau
mengakses suatu fitur, misalnya fitur login, maka saya mau dalam 2 detik itu maksimal 2 detik saya sudah harus masuk dalam sistem. Nah, ini yang melakukan adalah orang-orang yang mengukur gitu ya. Jadi tidak hanya login itu kan ada fungsionalnya adalah ketika username password benar, dia harus login. Tapi ketika username password salah, ya ada muncul error. Nah, itu namanya fungsional. Itu ada test script yang harus dilakukan ketika kita mau mengakses fitur kualitas fiturnya. Tapi juga ada yang non fungsional, yaitu berapa response time maksimal ketika saya mengakses fitur login. Nah, ini namanya pengukuran. Kemudian ada lagi software configuration management. Ini mereka yang melakukan manajemen terhadap konfigurasi perubahan-perubahan suatu software. Jadi yang manage supaya tidak terlalu banyak error ataupun kesalahan-kesalahan lain. Reusability management, nah ini biasanya orang-orang produk yang mendefinisikan kriteria terhadap satu produk, apakah dapat di-reuse, dapat digunakan kembali, dan mereka mengestablish mekanisme ketika untuk mencapai komponen yang reusable. Artinya reusable itu ketika kita buat produk, apakah dapat digunakan kembali? Ini penting ya. Karena kalau misalnya tidak dapat digunakan kembali, cost-nya akan terlalu tinggi. Jadi dia harus manage apakah misalnya kita buat suatu library, ini harus bisa di-share misalnya untuk project A, B, C, D, E. Nah, itu ketika kita membuat suatu library tersebut dengan cost yang sekian, tapi bisa dibagi ke dalam beberapa produk atau beberapa project, sehingga bisa cost-nya efektif dan lebih murah. Yang terakhir, work product preparation dan production, ini mereka membuat work product seperti model, dokumen, log, misalnya orang-orang yang menulis terhadap administrasi, ya, dokumentasi, dan segala macam. Nah, ini bagaimana kita mengadaptasi suatu model proses. Tadi seperti dibilang, proses sebelumnya saya bilang proses harus agile dan adaptable terhadap problem. Nah, project-project ini harus bisa mengadaptasi proses yang sudah ada saat ini, dan juga bisa jadi berbeda sekali dengan project yang lain. Proses-prosesnya itu tergantung terhadap problem masalahnya apa, domainnya masalahnya apa, project-nya seperti apa, timnya sebesar apa, kultur organisasinya juga bisa menentukan proses yang berbeda-beda. Nah, ini beberapa di antaranya tadi saya sudah bilang bagaimana aktivitas, aksi, dan task yang interdependen terhadap sama lain. Kemudian perbedaan yang lain kita bisa lihat juga terhadap pekerjaan-pekerjaan yang didefinisikan tiap-tiap aktivitas framework, dan juga bagaimana produk diidentifikasi dan dibutuhkan, lalu juga aktivitas-aktivitas quality assurance juga beda-beda, aplikasinya bisa beda, dan seterusnya. Jadi level autonomi, jadi bagaimana software tim itu level mereka dapat bekerja sendirinya bisa berbeda juga, bisa yang sangat tinggi, contoh misalnya kalau dari rumah itu biasanya sangat tinggi sudah level autonominya, jadi mereka bisa ngembangin sendiri tanpa harus supervisi. Kemudian tim organisasi juga bisa berbeda-beda sekali. Juga misalnya the degree, jadi derajat kebebasan ke suatu customer atau stakeholder dapat diikutkan terhadap proyek. Ada yang mereka hanya nggak bisa mengatur terlalu dalam, tapi ada juga yang mereka ikut setiap detail-detailnya. Ini juga bisa berbeda-beda satu proyek-proyek lain. Nah, proses-proses tersebut
menekankan definisi yang detail, identifikasi, dan aplikasi terhadap proses dan pekerjaan. Nah, ini yang sering terjadi ketika ada waktu-waktu di mana tujuan tidak tercapai, model-model ini diaplikasikan langsung secara dogmatis dan juga tanpa adaptasi sehingga mereka meningkatkan level dari birokrasi. Sehingga yang namanya kalau tidak agile yang terlalu birokrasi, maka bisa jadi proyek tidak manageable, kemudian delivery date tidak bisa terpenuhi, cost-nya tidak dapat terprediksi, dan lain-lain. Jadi ini proses-proses ini memang harus diadaptasi sebisa mungkin terhadap suatu organisasi atau proyek supaya prosesnya dan kualitas dan juga biaya dapat lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini ada setidaknya George Polya ada menekankan 4 esensi dari problem solving-nya. Nah, problem solving ini, 4 esensi ini bisa mirip, bisa diimplementasikan terhadap proses pengembangan perangkat lunak. 1, understand the problem. 2, plan a solution. 3, carry out the plan. 4, examine the result for accuracy. Nah, ini tiap-tiap proses, tiap-tiap esensi kita akan coba lihat satu persatu. Nah, menurut George Polya tadi, satunya adalah understand the problem. Nah, dalam software proses, itu seperti apa? Yaitu communication dan analisis. Jadi pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah siapa stakeholder dari proyek ini, siapa yang menginginkan solusi terhadap suatu masalah. Kemudian hal-hal apa aja yang tidak ketahui, misalnya data apa, kemudian fitur apa yang harus dipenuhi, ini kan tidak diketahui sebelumnya, dan kita harus mengerti dulu masalahnya untuk mengetahui apa-apa saja yang harus dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ketiga, apakah problem itu dapat dikompartmenkan, dapat dibagi-bagi menjadi problem yang lebih kecil sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Keempat, apakah problem itu dapat direpresentasikan secara grafis, karena orang-orang kan lebih suka secara visual dan mereka lebih dapat mengerti dengan cepat daripada tekstual, sehingga ketika kita punya analisis model akan lebih baik untuk menjelaskan suatu masalah. Yang kedua, esensi kedua adalah plan a solution. Jadi merencanakan suatu solusi. Ini dalam praktik software proses itu dinamakan modeling dan software design. Jadi di sini kita memberikan model dan juga desain. Pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab adalah bagaimana, apakah kita pernah melihat problem yang sama dengan sebelumnya. Jadi pattern-pattern yang bisa diimplementasikan dalam menjadi solusi potensial. Apakah sudah ada software-software sebelumnya yang sudah menyelesaikan masalah ini, yang mengimplementasikan data, function, dan fitur yang sudah dibutuhkan. Jadi kita bisa lihat pembanding supaya kita bisa mengerti, bisa mendesain dengan lebih baik. Yang kedua, apakah problem yang mirip dapat sudah pernah diselesaikan. Jadi misalnya ini suatu problem yang baru, kita nggak tahu solusinya, tapi kita coba lihat ke problem-problem mirip, apakah sudah ada solusi, sehingga kalau misalnya sudah ada, kita bisa kita reuse, gitu, bisa kita gunakan kembali atau tidak elemen-elemen untuk penyelesaian masalah tersebut. Ketiga, bisa nggak dibagi-bagi dalam problem tadi yang sudah saya bilang bahwa masalah-masalah tersebut bisa nggak dibagi ke dalam sub-sub masalah.
keempat, bisa kita membuat model yang model desain dari solusi. Kalau tadi kan yang pertama model desain masalahnya. Yang kedua, bagaimana kita mendesain solusi secara grafik lagi. Yang ketiga, carry out the plan. Nah, ini carry out the plan kalau di software proses bisa kita bilang dengan code generation. Jadi bagaimana menulis coding. Nah, jadi dalam menulis code kita harus dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat, kita harus cek apakah solusi yang kita buat itu conform dengan perencanaan. Jadi bisa di traceable. Code yang kita tulis itu refer ke desain yang mana. Code yang ini, snippet yang ini, itu function yang ini, itu refer ke desain mana. Jadi bisa traceable. Kemudian kita harus tes juga. Tes bukan berarti dilakukan oleh QA. Sebenarnya software engineer atau programmer itu bisa mengetes tes code-nya sendiri gitu ya. Dia harus bahkan sebelum dia kasih ke QA. Jadi dia bisa mengecek apakah yang dia tulis sudah benar atau belum. Ini jadi namanya dalam praktek software engineering namanya unit test. Jadi function dia tes benar baru dikasih ke QA. Nah, jadi bisa dites dengan benar apa sudah tepat atau belum. Kedua juga bisa dia selain dites unit test, dia bisa juga peer review. Jadi kasih ke teman sesama programmer sama engineer apakah sudah bagus nggak code yang ditulis. Karena kalau misalnya sekarang kan sudah ada namanya praktek pair programming. Jadi pair programming itu satu programmer, satunya lagi itu jadi satu supir, satunya lagi itu yang bukan ngarahin juga tapi tandem gitu ya. Jadi ketika dia karena kan kalau misalnya coding terus misalnya ada kesalahan yang dibuat, ada mistake misalnya bisa yang tanpa dites sudah yang partner udah tahu ini kayaknya jadi bug ini. Nah, dia langsung koreksi di saat itu juga. Jadi di review sebelum dites gitu. Ini juga sebenarnya praktik yang bagus ketika kita implementasikan di praktek pengembangan perangkat lunak. Nah, yang keempat, examine the result for accuracy. Jadi ini nih, dalam praktek software proses namanya testing dan quality assurance. Jadi, gimana kita ngetes, sekarang tadi ngetes secara unit, secara code, tapi ini ngetes sudah terintegrasi dengan part-part yang lain. Jadi orang QA yang ngetes secara komponen apakah sudah benar atau belum. Kemudian setelah diintegrasikan apakah sesuai berjalan dengan function atau fitur data yang dibutuhkan. Nah, ini harus divalidasi. Jadi sebelumnya code yang kita tulis itu diverifikasi. Yang kedua, software yang sudah jadi harus divalidasi dengan planning atau function desain yang fitur yang dikembangkan. Nah, ini ada beberapa best practice dari David Hooker tahun 96. Dia membuat 7 best practice. Mungkin yang paling bagus itu yang nomor 2 itu ya, keep it simple, stupid. Ini ada stupidnya. Jadi kebanyakan kita seringnya itu mempersulit diri sendiri kadang-kadang dengan membuat problem-problem yang sebenarnya tanpa mudah, tapi ketika disolusikan jadi ribet, jadi kompleks sekali. Jadi ada satu best practice yang namanya mindset. Makin kita buat sederhana, makin lebih baik. Nanti akan berkembang terus sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika kita menyelesaikan satu masalah, usahakan sesederhana mungkin, as simple as possible ya. Jadi ini mindset yang harus dibutuhkan ketika kita sudah mau mengembangkan perangkat lunak. Kemudian juga nomor 5 dan 6 itu juga sebenarnya mirip, be open to the future dan plan ahead for
reuse. Jadi ketika kita membuat software, membuat perangkat lunak, kita harus tidak terpaku terhadap insan yang sudah ada gitu. Jadi jangan pakai kacamata kuda bahwa ini sudah selesai. Padahal yang namanya perangkat lunak itu selalu akan berkembang terus, sehingga kita harus planning bahwa ini ketika fitur ini nanti dikembangkan lebih lanjut, bisa apa enggak gitu. Jadi nanti misalnya diganti dengan hardware tertentu, misalnya ada bug, ada problem atau tidak. Ini harus diperhatikan. Kemudian juga reuse ini memang sangat penting sekali. Jadi kita harus membuat suatu program atau produk, itu ada nggak komponen-komponen yang bisa kita reuse untuk project lain atau produk lain. Jadi itu akan lebih membuat cost efektif dan cost efisien. Ini ada mitos-mitos dalam pengembangan perangkat lunak. Erroneous belief about software and the process that is used to build it. Nah, ini contoh mitos pertama. Ketika kita menulis program dan menyelesaikannya, our job is done. Padahal tidak. Jadi ketika semakin kita the sooner you begin with, jadi semakin kita menyelesaikan suatu menulis coding, akan lebih lama untuk menyelesaikannya. Jadi kita pikir-pikir, ini cepat, mungkin 1-2 jam jadi, tapi ternyata setelah mulai kita tulis, mungkin bisa 1 hari, bisa take 2 hari. Nah ini yang mitos pertama. Jadi biasanya orang-orang ini agak menyepelekan ketika kita mengembangkan perangkat lunak. Customer bilang 1 jam, 2 jam itu kan kadang-kadang 1 hari, 2 hari, bahkan 1-2 minggu. Itu kadang-kadang tidak bisa kejadian karena mitos ini 60-80% secara realitas 60-80% effort itu dihabiskan ketika software di-deliver ke customer untuk pertama kalinya. Mitos yang kedua, ketika saya menjalankan program saya tidak bisa mengakses quality-nya. Nah, ini salah juga. Jadi memang untuk mengakses quality tadi bisa dibikin dengan technical review, kemudian juga mencari kelas defect, cacat dari suatu project. Kemudian software engineering will create voluminous and unnecessary. Nah ini ada mitos lagi, ketika kita membuat dokumentasi yang banyak, ini akan slowing down prosesnya karena terlalu banyak dokumentasi. Kita nulis dokumentasi lebih lama daripada nulis code-nya. Ini tapi kenyataannya dokumen itu sendiri adalah work product gitu ya. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara dokumentasi dan program yang kita tulis. Nah ini itu bukan hanya membuat dokumentasi, tapi juga membuat suatu produk yang berkualitas. Ketika kita membuat dokumentasi, pasti kita akan programmer yang selanjutnya, bisa kita resign ataupun pindah ke produk lain. Nah itu dia bisa mengembangkan lebih cepat. Ini akan mereduce rework gitu ya, akan mengurangi pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi nggak lagi reinvent the wheel. Kita sudah pernah ciptakan roda, jangan sampai kita membuat roda lagi gitu. Kita sudah pakai aja yang sudah ada. Pekerjaan yang terulang-ulang ini tentunya akan mengurangi penyampaian berulang-ulang, akan membuat delivery time lebih cepat. Ini sering memang kejadian dalam praktik-praktik pengembangan perangkat lunak. Nah ini kita akan coba lihat beberapa case study.
ada 3 case tadi. Pertama, personal insulin. Jadi pompa insulin personal, suatu embedded system dalam pompa insulin yang digunakan bagi orang-orang yang punya diabetes untuk maintain dan mengontrol gula darah ya. Kedua, kita akan lihat mental health kasus dalam manajemen sistem kesehatan mental pasien yang digunakan untuk merekam orang-orang yang punya kesehatan mental, care-nya apa, pekerjaan-pekerjaannya seperti apa cara kita merawatnya. Kemudian stasiun cuaca ini digunakan untuk mengumpulkan suatu sistem yang menggunakan untuk mengumpulkan data-data tentang cuaca di remote area yang jauh. Nah, ini contoh yang pompa insulin, sistem kontrol. Pertama, kita akan mengumpulkan data dari gula darah dengan menggunakan sensor, dan kita menghitung jumlah insulin yang dibutuhkan untuk disuntik. Nah, kalkulasi itu, penghitungan itu berdasarkan dengan kecepatan perubahan ke level gula darah. Setelah kita hitung berapa kecepatannya, kita kirim signal ke pompa mikro untuk menginjeksi berapa dosis yang tepat dosis insulin yang tepat. Jadi sistem ini sangat berguna bagi orang-orang yang diabetes ya. Jadi karena bisa jadi ketika mereka tidak menggunakan sistem ini bisa mengakibatkan koma dan kematian. Itu bagi yang gula darah yang rendah. Tapi kalau misalnya gula darah yang tinggi, konsekuensinya bisa kehancuran mata dan juga jantung. Nah, sistem yang kita buat, insulin pump, itu ada reservoir, yang hardware-nya itu menjadi aktuator, kemudian controllernya, sensornya ada alarm, ada display, ada jam juga. Cara kerjanya seperti apa? Nah, ini data masuk dari sensor darah, kemudian dibaca, dianalisis pembacaannya, kemudian jadi pembacaan gula darah, kemudian kita hitung berapa insulin yang dibutuhkan, dapat dosisnya, kemudian itu dikirim ke pompa untuk menginjeksi berapa insulin yang telah dihitung tadi. Kemudian kita catat berapa dosis, di-log ke dalam database agar nanti bisa dibuat jadi data mining ya. Requirement dibutuhkan, ya jadi sistem harus selalu available dalam mendeliver insulin ketika dibutuhkan. Juga sistem harus perform reliable dalam mendeliver berapa jumlah insulin yang tepat untuk meng-counter-attack gula darah. Ini adalah requirement yang sebenarnya non-functional tapi sangat penting. Dia harus terus available dan terus harus reliable. Kalau enggak, kalau misalnya software-nya mati, nah sistemnya mati, ya kesehatan, kematian orang sangat bergantung terhadap kehidupannya, nyawanya tergantung pada sistem ini. Ini sistem informasi untuk kesehatan mental, perawatan orang-orang dengan kesehatan mental. Biasanya orang-orang yang dengan kesehatan mental tidak ke rumah sakit ya. Mereka lebih banyak diobati, bukan diobati juga, di treatment
dengan dokter-dokter yang spesialis di bidang kesehatan mental, psikiater, di klinik misalnya. Jadi mereka kadang-kadang tidak tercatat datanya, data pasiennya. Karena biasanya klinik-klinik kan kecil, itu nggak punya database sistem informasi atau sistem yang besar seperti rumah sakit. Kalau sistem rumah sakit kan kita punya pasien ID, punya histori perawatan yang pernah dilakukan, dan histori obat dan segala macam. Nah, ini sangat sangat kompleks biasanya sistem rumah sakit. Nah, ini kita mau coba lihat sistem informasi yang digunakan untuk orang-orang kesehatan, masalah kesehatan mental. Ini sistemnya centralized, ada centralized database yang menyimpan informasi pasien, tetapi bisa juga diakses secara lokal. Jadi tiap-tiap klinik mereka punya sistem database lokal sendiri, tapi itu tersinkronasi dengan centralized system. Gunanya untuk apa? Jadi kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang kebetulan dan yang berhubungan dengan layanan kesehatan mental supaya kita pemerintah bisa membuat menggunakan data ini dengan lebih baik. Juga staf-staf medikal misalnya mereka harus pergi ke rumah sakit, yang mereka juga punya histori yang apa yang dilakukan oleh dokter-dokter yang pernah menanganinya, sehingga data pasien ini tetap terrecord. Nah, ini ya sebenarnya simple ya, ada sistem di lokal klinik A, sistem di lokal klinik B, sistem lokal klinik C. Ini mereka terkoneksi dengan server, mereka sinkronis, jadi mereka simpan di data ini, tapi juga dikirim ke server pusat. Tapi ketika mereka misalnya sistem di sini hilang ataupun rusak, karena misalnya PC di klinik-klinik kan kecil, yang ketika rusak mereka bisa download lagi dari pusat database yang terpusat, sehingga bisa berjalan lagi sistemnya. Dan ini juga harus secure koneksinya, karena ini data-data pasiennya yang cukup penting dan privasinya harus tinggi, sehingga ini harus misalnya pakai VPN dan segala macam. Nah, fitur-fitur yang penting ya manajemen individual, manajemen perawatan individu. Kita bisa lihat record pasien, edit data, lihat histori. Kemudian kita juga bisa lihat perawatan yang pernah dilakukan oleh dokter-dokter sebelumnya dalam menangani masalah tersebut. Kita bisa juga monitoring pasien dan juga reporting berapa pasien yang sudah ditangani setiap klinik, pasien yang keluar masuk sistem, yang obat-obat yang digunakan, biaya dan segala macam. Ini sangat data ini sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi ini privasi masalahnya ya. Cuma masalahnya di situ, concernnya tadi saya bilang privasi, karena ini konfidensial dan tidak pernah disebarkan oleh orang lain ke orang lain tanpa otorisasi dari staf medis dan pasiennya sendiri. Jadi kalau pasiennya nggak mau atau staf medisnya nggak mau dan dua-duanya nggak boleh tidak setuju, maka tidak boleh disebarkan harusnya. Kedua juga keamanan sistemnya, karena bisa jadi kalau misalnya sistem data ini bocor, sangat berbahaya bagi orang lain, bagi pasien itu sendiri, karena mereka kan biasanya dikucilkan segala macam. Ini harus jadi perhatian supaya sistem ini tetap jalan terus ya. Kalau enggak ya bisa jadi cuma pakai satu kali dua kali ada kasus ya bubar. Nah, ini stasiun cuaca.
Stasiun cuaca ini ya mengukur temperatur, tekanan, curah hujan, kecepatan angin, dan lain-lain. Dan ini harus 24 jam ya, karena namanya data cuaca kan sangat variatif dan fleksibel sekali. Kadang hujan, kadang panas, dan segala macam. Nah, ini gimana kita mendesain stasiun cuaca. Ada stasiun cuaca, ada manajemen, dan juga maintenance sistemnya. Fitur-fitur yang penting, stasiun sistem ya untuk mengumpulkan data-data cuaca, dan mereka memproses data awal, lalu dikirim ke data manajemen sistem nanti yang menyimpan ke database dan mengarsipkannya untuk diolah data tersebut dan dianalisis. Kemudian sistem maintenance ini yang komunikasi dengan satelit sehingga bisa di-maintain sistem-sistem yang ada di remote area itu, kesehatan seperti apa, dan juga memprovide report problem gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa sistemnya harus available 24 jam sehingga kita harus punya software non-fasilitas software requirement yang lain. Contohnya tadi bagaimana kita mensure baterai itu tetap dicas, tetap terjaga 24 jam nyala. Nah, ini juga generator bagaimana tetap terus tidak bisa mati ketika ada damage, ada kerusakan di water station. Contohnya kan misalnya kecepatan angin sangat tinggi, yang kita harus buat bagaimana generator ini tidak mati, tidak padam cepat, dan juga sistem listriknya tidak mati. Ini harus dijaga reliabilitasnya. Jadi kita membuat sistem yang reliable ini. Kemudian juga bisa mendukung dynamic reconfiguration. Jadi ketika kita mau atur ulang, kita harus bisa secara dinamis. Dimana kita misalnya mau mau ganti software yang ada sekarang dengan software yang versi baru. Kemudian mengganti sistem, misalnya routing ke data server yang lain. Ketika ada failure, misalnya kegagalan di server, kita harus ganti di server yang baru. Nah, ini kita bisa membuat konfigurasi yang dinamis. Ini juga penting, gitu. Nah, tugas pertama, ini kan kita berhadapan dengan, kita perang dengan sesuatu yang tak terlihat ya, corona. Nah, bagaimana kita sebagai seorang computer scientist bisa mengalahkan perang ini, bisa memenangi perang ini? Kita perang lagi bukan dengan negara ya, bukan dengan US, China, tapi dengan sesuatu yang sangat kecil dan tak terlihat, dan penyebarannya sangat cepat. Nah, jadi tugas kalian dalam 1 minggu, jadi kumpulkannya Rabu depan gitu ya, adalah mendesain sistem yang bisa menangkal apapun yang bisa kalian perbuat untuk corona, untuk menghalangi memenangi peperangan ini. 1 halaman aja, sebutkan nama, setidaknya 1, sebutkan 1 lembar maksudnya. Pertama, nama sistemnya apa? Kedua, requirement-nya yang dibutuhkan seperti apa? Kemudian desain sistemnya secara sederhana. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan, saya unmute. Jelas ya tugasnya? Jelas, Pak. Jadi ide ini siapa tahu dapat dipakai, karena tugas kita sebagai akademisi ya do what we do ya.
Kalau misalnya orang-orang tugas medis di garda terdepan untuk penyembuhan pasien-pasien, ya kita di garda belakang ini memberikan support dengan apa yang kita bisa. Ada pertanyaan lain? Dikumpulkannya via email ke saya. Sebelum tanggal 8 ya. Ya, sebelum tanggal 8. Satu lembar saja, nama sistemnya apa, requirement seperti apa, gunanya untuk apa, lalu desainnya secara sederhana seperti apa. Desain sistemnya secara sederhana seperti apa. Itu yang apapun tentang corona ya. Bisa banyak sih sebenarnya, cuma ya bebas menentukan topik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri kuliah malam ini. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan. Rabu minggu depan. Rabu ini ya, lusa. Pertemuan kedua. Absen kan kalau sudah login, saya langsung absen. Jadi dari login itu akan saya lihat. Login yang di e-learning-nya ya, Pak? E-learning, ya. Login ke e-learning, kemudian saya akan lihat siapa aja yang sudah absen. Jadi kalau belum login, silakan login ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai ketemu lusa. Selamat malam. Selamat Nah. Malam, Pak.